Selamat malam, saya Alvito Dinova Gintings. Masalah yang muncul antara KPK dan PKS belakangan ini atau beberapa hari ini, pelak memunculkan satu nama, Fahri Hamzah. Malam hari ini yang bersangkutan sudah hadir dan saya ingin sekali bertanya kepada yang bersangkutan. Bang Fahri, apakah benar bahwa gugatan itu akan dilayangkan atas nama Anda pribadi? Karena itu yang kita dengar hari ini. Kuasa kepada pengacara ditandatangani oleh Presiden Partai dan Sekjen Partai, karena sesuai ADRT yang bisa mewakili partai adalah mereka berdua. Oke. Jadi itu tanda tangannya oleh mereka. Dan proses ini akan terus dilanjutkan? Oh ya tentu, karena kan ini ada tindakan yang kita harus ambil pelajaran. Salah satu yang penting di dalam tradisi masyarakat demokrasi adalah kita mengetahui hak-hak kita dan kita memberitahu kepada masyarakat bahwa kekuatan utama demokrasi bertumpu pada kekuatan rakyat, dan rakyat itu punya hak-hak yang tidak boleh disembunyikan atau dikebirikan. Jadi begitu kita ada perasaan tidak senang kepada negara, ya harus dilawan. Itu yang terjadi di pekan lalu itu menurut ya, PKS. Negara tidak boleh semena-mena, itu masa itu sudah selesai. Sekarang kita berada di stage amandemen keempat konstitusi kita, di mana kekuatan rakyat itu adalah segala-galanya. Kita pernah memperkirakan atau menduga PKS tidak akan terlalu frontal berhadapan dengan KPK setelah kasus LHI dan Fatona mencuat. PKS berusaha untuk melakukan konsolidasi dan turun ke lapangan untuk mengkonsolidasikan kader-kader. Bahkan konon kabarnya kader makin bertambah. Momentum ini menjadi momentum yang sangat berbeda dengan langkah yang diambil oleh PKS sebelumnya. Apakah ini sudah dipertimbangkan efeknya terhadap popularitas dan seterusnya dan seterusnya? Yang kita lakukan itu adalah sikap konsisten saja. Ya, Anda lihat bagaimana cara kami menghadapi persoalan yang ada yang menimpa kami. Bagaimanapun kan Pak Lutfi itu presiden partai. Jadi kita anggaplah itu menimpa kami karena dia salah satu simbol penting di dalam partai. Lalu kami melakukan konsolidasi ke seluruh daerah dan alhamdulillah dampak-dampak buruknya bisa kami kurangi. Tetapi jangan juga berharap lalu kemudian sikap kooperatif kami itu kemudian disalahpahami seolah-olah dengan itu kemudian orang boleh bertindak kepada PKS seenaknya. Anda melihat nggak ada tendensi khusus KPK terhadap PKS? Ya kan insidennya itu karena ada penyerobotan saja ke dalam gedung partai kan. Karena itu kan bukan kantor pribadi Pak Lutfi. Kalau kita konstruksi kasusnya kan dua. Ini masalah pribadi Pak Lutfi, terus penyidik KPK mencari mobil. Silakan aja di mana aja mobil itu silakan sita kan. Kebetulan dia berada di dalam gedung PKS gitu. Nah seharusnya kan kalau Anda masuk ke gedung itu, karena itu bukan gedung pribadi Pak Lutfi, sama Anda kalau masuk mall aja atau masuk ke ruangan atau gedung Usmar Ismail itu, Anda harus ngomong. Kalau Anda mau melakukan suatu penyitaan di dalam gedung ini, Anda harus ngomong kepada yang punya bahwa Anda akan mengambil mobil itu, misalnya kayak begitu. Itu yang tidak dilakukan. Tidak ngomong, tidak ada surat, ya. Dan tidak ada pemberitahuan. Ya. Saya ke Donald, yang kira-kira mungkin bisa mengetahui informasi. Apa yang Anda ketahui di balik sengketa, kalau bisa digunakan kata itu, hari Jumat kemarin? Kalau kondisi di lapangan saya tentu tidak tahu persis, karena saya tidak berada di sana. Pasti, dan Anda bukan organik KPK. Tetapi yang saya ketahui ini ada dua versi. Ada versi pertama, KPK seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi, KPK masuk tanpa surat, kemudian mau mengambil kunci-kunci dan segala macamnya terkait dengan mobil yang ada di TPP PKS. Versi kedua, melalui juru bicara KPK, mereka sudah datang kemudian menunjukkan surat perintah untuk dilakukan penyitaan. Tapi kemudian satpamnya menolak untuk dilakukan. Nah ini kan ada dua versi. Mana yang benar, itu kembali lagi kepada orang yang menilai. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentu lebih percaya kepada proses yang dijalankan oleh Komisi Pemerintahan Korupsi. Selama ini dari proses yang berjalan, biasanya mereka ketat dengan aturan. Informasi yang Anda terima atau hemat Anda lah, apakah mungkin KPK, lembaga yang ya kita tahu bersama apa yang mereka lakukan, akan melakukan hal-hal yang sembrono barangkali? Datang tidak ada surat, tidak minta izin, dan selonong boy begitu. Mungkinkah itu terjadi?
Kalau dalam pandangan saya, dalam kasus LHI sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh juru bicara KPK, mereka sudah menjalankan sesuai dengan SOP dan tentu saya percaya kepada proses yang mereka jalankan itu. Kalau proses yang dijalankan oleh kawan-kawan PKS sekarang mau melaporkan ke Mabes Polri, silakan, itu adalah haknya, kemudian proses itu akan diuji di situ. Tapi kalau saya lebih memilih kalau memang itu tidak sesuai dengan prosedur, akan melakukan gugatan pra peradilan. Di situ akan diuji nanti apakah benar prosesnya sesuai dengan prosedur atau tidak. Gitu kira-kira. Pra peradilan, Bang Fahri? Ya, jadi karena konstruksi masalahnya kan dua ya. Ini ada urusan sama Pak Lutfi, itu silakanlah ya. Pak Lutfi mau mempra peradilan lewat lawyernya silakan ya. Karena juga memang banyak masalah di situ ya. Kalau kita baca KUHP dan ternyata kemarin saudara Donald Faris mengatakan beda antara KUHP itu dengan KPK punya KUHP sendiri berdasarkan Undang-Undang 30 2002. Tapi ternyata seluruh pasal di dalam SOP KPK itu sama dengan KUHP. Apa yang ingin Anda maka proses-proses penyitaan ini untuk membantu tim lawyernya Pak Lutfi kalau mau dia pakai. Penyitaan dilakukan dengan sebelumnya penyidik menunjukkan sprint sita yang ditandatangani oleh pimpinan KPK. Ini SOP nih, saya bukan ngarang, ini SOP KPK. Yang kedua, penyidik harus menunjukkan sprint sita kepada pemilik, ya, yaitu LHI atau yang mengawasi barang yang akan disita, DPP PKS atau pengacara LHI. Tadi saudara Biola bilang Satpam. Satpam bukan penanggung jawab gedung itu. Ya, ada penanggung jawab gedungnya. Yang ketiga, sebelum menyita, penyidik memperlihatkan sprint sita kepada pemilik atau yang menguasainya. Dan lain-lain lah, ya, itu persislah seperti yang ada di dalam KUHP. Jadi itu boleh dipakai oleh timnya Pak Lutfi. Tapi kepentingan kami adalah setelah kemudian mereka masuk dengan cara seperti itu, masuk menyusup melalui saudara Zaki, lalu dalam mana kunci, lalu ingin menerjang gudang kunci dan sebagainya, lalu security kita agak marah dan kemudian terjadi perang mulut ya, sampai gedung ini bisa kami sita kalau kami mau dan sebagainya. Maka kami menganggap udah gitu besoknya bukannya minta maaf dan mengaku salah, menyerang PKS seolah-olah PKS tidak kooperatif dalam pemberantasan korupsi. Saya bilang jangan begitu dong. Anda kan masuk ke rumah orang tanpa izin, ya kan? Nggak ada yang tahu, lawyer tidak ada yang tahu, pengurus tidak ada yang tahu, itu kan cuma satpam di bawah. Lalu tiba-tiba menyerang kita bahwa kita itu tidak kooperatif dengan pemberantasan korupsi. Dengan itu kemudian dia menyerang seolah-olah PKS ini partai penuh dengan koruptor. Padahal 15 tahun partai kami berdiri, baru kasus Pak Lutfi ini agak menyulitkan kami. Dan belum ada satupun kader kami yang punya masalah. Jadi inilah problem-problem yang kami kemudian menganggap ini masuk ke wilayah pidana. Karena itulah ini wajarlah kalau kami diajukan sebagai peristiwa pidana juga. Ya. Apa boleh buat, saya mohon maaf aja. Oke, nggak apa-apa, silakan. Saya mau tanya ke Pak Fahri, penyitaan KPK perlu izin pengadilan atau tidak, Pak Fahri? Nggak perlu. Kalau penyitaan nggak. Tapi jangan lupa, si Bambang mengatakan, BW mengatakan penyitaan dan penggeledahan, itu dia tambah lagi tuh omongan. Saya ada rekamannya tuh di Kompas, mohon maaf itu. Pak Fahri, kalau memang penyitaan tidak memerlukan izin peradilan atau izin pengadilan, maksud saya izin ketua pengadilan, di KUHP mengatur itu butuh izin pengadilan. Kalau Pak Fahri bilang ini SOP ini kan dibikin KPK. Tunggu dulu, belum selesai kan? Ya. Belum selesai. Ya, ini SOP sama dengan yang akan Anda katakan itu. SOP itu menganut itu. Nah ini kan dibuat oleh KPK, masa ini juga dilanggar? Kalau Anda melanggar aturan yang Anda buat sendiri, bagaimana Anda bisa menghormati yang lain? Saya mau bilang begini Pak Fahri. Pak Fahri sudah mengaminkan bahwa penyitaan KPK tidak perlu izin pengadilan. KUHP memerlukan izin. Sementara di Undang-Undang KPK tidak memerlukan izin dari pengadilan. Artinya acuan penyitaan KPK menggunakan pasal 47 ayat 1 sampai 4. Ya tapi sudah KPK. Jadi SOP. Iya betul, artinya kan prosedur mengacu dan dia melanggar SOP. Mengacu kepada Undang-Undang 30 bukan pada KUHP. Ini melanggar itu SOP, Bos. Sudah keliru Pak Fahri kalau soal itu. Ya itu udah jadi SOP, Anda melanggar SOP, itu aja lah. Ini SOP KPK kan ini. Dan SOP ini ditutup-tutupi loh. Ini SOP ini kan rekeling sebetulnya. Ini harus diketahui oleh publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kenapa di sini ditulis dilarang menyalin mengutip apa? Ini kan mengatur kehidupan kita semua, masa disembunyikan? Tidak boleh dong, yang namanya rekeling semua orang boleh tahu. Harusnya ini ditaruh di webnya KPK, tapi ini disembunyikan supaya kita tidak mau melawan, tidak berani melawan. Ini yang saya tentang.
Gitu loh. Silakan. Boleh berdiri, Bung Alfons. Ya, pertama kan di sini pegang dari Mas Fahri itu adalah SOP. Sementara yang dikatakan oleh Saudara Donald itu adalah undang-undang, baik itu dalam KUHP maupun yang ada di dalam undang-undang KPK itu sendiri. Nah, sekarang begini, ada azas hukum bahwa kalau semisalnya hukum itu harus mengacu yang lebih tinggi, SOP itu lebih rendah dibandingkan undang-undang. Nah, pada prinsipnya pada saat ini, kalau semisalnya penyitaan itu sudah pasti tidak memerlukan izin kan, dan kemudian kalau semisalnya dia ingin pergi menyita suatu barang yang diduga sebagai asal dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lainnya, itu diperbolehkan sepanjang dia mempunyai suatu surat penyitaan. Di situ pokoknya gitu kan. Tapi kalau semisal dikatakan bahwa ini berdasarkan KUHP, kalau saya baca di beberapa media itu KUHP gitu kan dalam pemberitaan, tapi ini berdasarkan KUHP, jelas itu tidak dipakai. Jelas ini adalah undang-undang tentang yang Anda mau katakan bahwa langkah KPK kemarin sudah tepat. Seperti itu. Nah, kalau semisal dikatakan bahwa pada saat ini mau dilakukan tindakan hukum, seperti contohnya adalah pelaporan kepada Mabes Polri, itu kan tidak tepat sama sekali, gitu kan. Memang tepat dikatakan oleh Saudara Donald bahwa itu dilakukan uji. Ini kan prinsip dari habeas corpus sebenarnya. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di debat. Kita lanjutkan lagi. Saya mau ke Pak Bibit. Pak Bibit yang punya pengalaman. Apakah hal yang sama pernah terjadi di masa Bapak? Kalau misalnya presidennya seperti itu, penyitaan dilakukan seperti yang diceritakan oleh Bung Fahri tadi. Selama saya menjadi pimpinan KPK itu tidak ada pernah bermasalah tentang penyitaan. Yang diributkan itu kan penggeledahan. Gitu ya. Bang dulu waktu zaman saya itu penggeledahan. Ya. Penyitaan nggak ada masalah, sebut aja. Ya sekarang ini diributkan. Pasti kalau ada surat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada semua, dan semua sesuai dengan SOP yang dibacakan Pak Fahri tadi, semua seperti itu. Kalau toh sekarang ada penyimpangan, ya saya kira silakan aja, ya mau di ini. Tapi menurut saya sebaiknya kalau prosedurnya nggak benar, tidak sesuai dengan SOP itu pra peradilan itu lebih tepat, ketimbang kita mengkriminalisasi. Saya kira ini sebetulnya sejak awal masalah ini menurut saya sederhana. Sangat sederhana sekali, ini kan proses hukum acara yang berlaku. Kalau memang dari tahap awal itu sebagaimana yang dikemukakan Saudara Fahri, penyidik KPK tidak memenuhi syarat-syarat itu, kan bisa pada esok harinya untuk melakukan hal yang sama. Kan tindakan yang dilakukan oleh KPK kan tindakan yang bersifat law enforcement, penegakan hukum. Tidak ada satupun institusi atau orang yang bisa menghalangi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada satupun, termasuk partai politik ataupun siapa. Tapi dalam melaksanakan kewenangan yang ada itu, maka diaturlah tata cara dan aturan itu. Kenapa diatur tata cara dan aturan? Agar dalam melaksanakan itu tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak menyaksikan peristiwa itu. Karena tidak menyaksikan peristiwa itu. Jadi ini sebenarnya hubungan, ini klaim antara KPK dan klaim dari PKS. Ya, oleh karena itu, maka karena kita tidak bisa memastikan dan tidak hadir, kita tidak boleh memutlakkan betul bahwa KPK zero kesalahan. Saya kira kalau kita memutlakkan itu, kita sudah menjadikan KPK ini berhala baru. Kan kita tidak ingin juga menjadikan KPK ini berhala baru. Fakta hari ini mekanisme banyak juga yang terjadi di KPK, kekeliruan dan kesalahan. Kan baru kemarin juga Dewan Etik mengadili. Nah, untuk menguji ini kan diberikan instrumen-instrumen. Apa yang dikemukakan Saudara Fahri ini adalah bukan masalah proses apakah penyitaan ini melangkahi atau tidak sesuai dengan prosedural. Itu kan memang terjadi untuk Pak LHS. Dia bisa mengajukan LHI bisa dia mengajukan gugatan pra peradilan kalau seperti ini. Ini kan persoalannya apa yang dikemukakan Saudara Fahri ini adalah merasa DPP PKS ini dalam konteks ada markas besar mereka ini dimasuk tanpa memenuhi tata krama dan aturan-aturan yang ada. Nah, kalau itu yang dikemukakan adalah ini bisa memang ranahnya ranah kepolisian. Ini ranahnya adalah ranah perbuatan tidak menyenangkan, perbuatannya adalah perbuatan pencemaran nama baik,
tidak mungkin diuji adalah melalui pra-peradilan. Nah, tapi sorry deh, surat penolakan penyitaan ya atau berita acara. Kan ini tadi sudah disampaikan oleh surat itu ada. Dia menyuruh Satpam menaikkan, tentu dia tidak mau karena yang menyuruh itu dia nggak tahu siapa. Betul. Tapi surat itu ada. Ada gimana maksudnya? Suratnya itu ada pada KPK. Tapi ditunjukkan ke Oh, itu kan setelah jam 12 malam sudah capek mau pulang karena teman-teman itu tetap ngotot minta surat surat penyitaannya dikasih tapi nggak dikasih, ya akhirnya teman-teman nggak mau juga. Mereka sama sekali tidak menunjukkan apapun dan tidak sama sekali. Nah, kalau dalam konteks itu saya kira itu kesalahan dan kekeliruan dalam rangka prosedural. Nah, ini kan ada dua hal kesalahan prosedural yang menyangkut masalah substansi pokok persoalan yang tentang prosedural itu diajukan pra peradilan. Tapi kawan-kawan PKS ini bukan itu yang ditempukan, ada masuk rumah mereka, ya kan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, ya kan. Perbuatan pencemaran, ya memang wilayahnya polisi, nggak mungkin dilaporkan. Masa mau dilaporkan kepada Bang Ruhut seperti ini kan nggak mungkin. Institusinya kan institusi kepolisian itu wilayahnya. Atau mau dilaporkan yang subur kan nggak mungkin. Ya. Jadi biarkanlah nanti polisi menilai. Itulah menurut saya memberikan apresiasi kawan-kawan PKS mengambil jalan ini. Itu yang tersedia, mekanisme dan media yang disediakan oleh negara ini dalam mengatur cek. Tapi kalau misalnya KPK melakukan hal seperti itu, ada kekhawatiran buat kita bagaimana kemudian. Saya ingatkan KPK datang ke DPP PKS itu untuk apa? Untuk menyita itu kan. Jadi kedatangan KPK ke sana adalah dalam melaksanakan undang-undang, undang-undang KPK. Nah, pelaksanaan undang-undang KPK, siapapun yang melaksanakan tidak bisa dikenakan tindak pidana pasal 50 KUHP. Mohon hati-hati sekali. Walaupun terjadi pelanggaran, misalnya. Masalahnya kan gini Pak, ya. Itu kayak kita mau pergi lamar anak orang juga lah gitu ya. Kan mesti memperkenalkan diri, menyatakan maksud. KPK jangan juga kalau kita memahami KPK, konsep Islam mengajarkan itu selalu salah bertanya. Ketika imam itu salah, malu wajib itu. Tapi itu juga jangan terlalu menganggap KPK itu terlalu benar. Saya kasih contoh begitu. Ada satu informasi kemarin yang saya tangkap. KPK itu memesan handphone di ambasador, handphone mewah, diantar oleh orang-orang konter itu masuk langsung ke bawah, ke kantin, tidak melalui prosedur. Orang lain melalui prosedur. Ini harus di apa? Anda ada buktinya nggak itu? Ini ada. Oke. Ini orang bisa bicara, ini di ambasador. Kalau mereka mengambil handphone, membeli handphone yang mahal, itu dipesan. Ketika handphone itu ada, handphone itu saya khawatir. Sorry Bang, saya takut nggak nyambung sama topiknya. Ya, ini sekedar informasi. Saya contoh Pak Bibit. Tapi contoh lagi Pak Bibit. Pak Bibit kan pernah disangka. Ini KPK juga kan, buktinya sekarang putusan Mahkamah Agung menyatakan tindak itu harus dilanjutkan, tapi kan ternyata sampai sekarang tidak dilanjutkan juga. Sekarang ICW juga saya heran, ICW ini selalu mengaservasi KPK, sementara tidak selalu mengkritik kejaksaan, mengkritik Kapolri, sementara KPK tidak berada di sidik. Memang KPK ini tidak punya salah. Saya juga kaget ini, menurut informasi kan bisa saja ini ICW ini main sama. Kapan pernah saudara kritik KPK? Coba dijawab dulu. Saudara harus saudara ini harus kita harus jejak ICW ini harus dijelaskan juga. Iya, silakan. Coba dibuka website KPK, kita melakukan riset dan mendorong, sekali lagi mendorong, kita melakukan pertemuan kembali beberapa dengan Dir Tipikor Mabes Polri untuk mendorong penguatan fungsi koordinasi dan supervisi, menguatkan lembaga ini saling berkoordinasi antara satu industri dengan institusi lain. Kita dong gitu. Peningkatan anggaran penyidikan. Bukan, begini. ICW ini selalu mengkritik jaksa. Kita dorong. Kejaksaan selalu mengkritik kepolisian. Sementara KPK pernah Anda kritik nggak? Ini cari tanda tanya dong. Silahkan baca soal kritik terhadap pimpinan KPK yang diduga bermasalah terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Silakan. Jangan selalu pelanggaran etik. Saya jujur aja. Saya sebagai orang hukum. Silakan lihat bagaimana kita juga mengkritik KPK terkait dengan kasus-kasus besar di tahun 2011 kita memberikan 8 tapi ICW tidak pernah berpublikasi, tidak pernah. ICW tidak pernah mengantang bahwa kejaksaan begini. Kalau tidak mempublikasi berarti kan bukan ranah kita lagi. Kita sampaikan kepada publik itu dipertanyakan. Kita harus break lebih dahulu Bapak. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Saya ingin masuk ke lebih detail lagi soal keberadaan mobil-mobil itu. Mobil-mobil itu konon kabarnya dipakai untuk operasional PKS. Jadi mobil ini banyak di sana ya, karena itu kan kantor. Anda tahu kantor itu juga lumayan gede lah ya. Dan kita juga kan nggak tahu itu mobil siapa aja, karena di situ banyak kader juga yang menitip karena pergi ke Bandung, ya, pulang pergi dan sebagainya itu lalu ditinggal. Nah, adalah beberapa mobil yang dianggap mobilnya Pak Lutfi. Ya, pada hari pertama, Saudara Johan bilang akan datang menyita 3 mobil. Tapi sekarang yang disegel tuh 6. Ya, lalu yang 3 itu mau diapain? Kan pertanyaan juga itu. Ya, ada perbedaan jumlah gitu. Tapi kan jumlah itu kan lumayan kan. Nah, sebetulnya kan kita nggak ada urusan sama mobil itu, karena itu urusannya Pak Lutfi kan. Ya kan, kalau datangnya baik-baik gitu, dan lawyernya Pak Lutfi itu tidak pernah tidak kooperatif. Ya. Kalau nggak kooperatif, saya orang partai akan tinju dia gitu. Saya nggak boleh tuh ada orang nggak kooperatif terhadap hukum. Tudingannya begini. Mobil itu didapat dari dugaan ke tindak kejahatan, pencucian uang dan seterusnya, dan itu digunakan untuk, itu akan menjadi isu kalau misalnya itu digunakan secara rutin dalam operasi kegiatan sehari-hari partai. Ya, Anda tidak akan tahu itu. Masalahnya itu juga tidak penting. Yang penting ini kan Anda, Pak Bibit tadi bilang, dulu kami nggak ada masalah karena ada sprint sita. Ya ini masalahnya nggak ada sprint sitanya, itu aja. Nggak usah diputar-putar yang lain dulu. Gitu. Soalnya wacana seperti ini tuh muncul. Tudingan-tudingan bahwa Fatona masuk mengalirkan dana ke sejumlah pihak, kerabat-kerabat dari wacana. Enggak, kalau Anda perang wacana sama saya ini bisa rame nih urusannya nih. Saya bisa menghadapi orang perang wacana seperti menangkis panah beribu pun saya bisa hadapi begitu. Tapi maksud saya jangan perang wacana gitu loh. Ini aja nih, Anda nggak menunjukkan prinsita terus dilarang sama orangnya, bos. Anda dititipin barang mau dirampas oleh orang lainnya, nggak mungkin lah. Siapa yang di sini yang mau disita? Kan, dan penyitaan itu kan harus ketemu orangnya. Misalnya ada mobil Anda di depan rumah Anda, terus ada orang lagi begini di depan rumah Anda, di mobil Anda, ini mobil yang saya mau sita. Tiba-tiba orang itu ngasih mobil itu kan nggak mungkin. Sopir ngasih mobil kan nggak mungkin, bukan dia pemilik kok, gitu loh. Nggak, isunya kalau misalnya ini kemudian digunakan untuk kegiatan operasional. Karena ICW menyampaikan jika seandainya itu terjadi, bisa saja kemudian PKS dibekukan. Atau seperti apa bunyinya? Ya, lebih tepatnya. Ya, apalagi. Lebih tepatnya begini. Semua partai politik, semua, termasuk PKS, termasuk Demokrat, semua lah, Golkar, P3 dan lain sebagainya disebut. Yang kemudian ada uang berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian masuk kepada kepada partai politik tersebut. Partai politik adalah bagian dari korupsi. Jika partai politik mengetahui itu, maka dia bisa diberlakukan. Ada niat, ada willing and witten, ada unsur intensi dan mengetahui di situ, maka dia bisa dijerat dengan pasal pencucian uang. Tentu Bu Yanti bisa, Ibu Yanti yang lebih paham. Kalau PKS katakan tidak ada hubungannya, selesai dong, sudah. Nah, itu kan nanti akan dibuktikan dalam prosesnya. KPK kan tidak pernah mau mengembangkan TPP uang ini berasal dari independen. Persoalannya itu harus dibuktikan. Proses hukumnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dia harus membuktikan ada kemauan partai itu berasal dari pencucian uang. Kemudian juga harus dibuktikan bahwa ini berasal dari predicate crime yang 25 tidak pidana asal yang ada di Undang-Undang 8 2010. Kemudian ada unsur mengetahui, ada unsur menggerakkan juga dalam partai tersebut yang memang itu disengaja oleh pengurus partai. Nah, itu kan proses panjang yang akan dijalankan oleh penegak hukum kalau memang mau menjerat. Kalau PKS gimana, Bang? Apa? Soal ini. Silakan Bu. Ibu dulu, Ibu sampaikanlah. Bicara tentang mobil-mobil. Saya mau tanya kepada PKS, karena pasal 5 itu jelas mengatakan bahwa tadi ada juga disebutkan penitipan. Bahkan kalau PKS sampai menerima penitipan, sementara sekarang ini mobil-mobil itu diduga berasal dari kejahatan. Patut diduga, tidak usah mengetahui. Asal patut menduga saja malah kena. Lalu mau apa PKS itu? Mau menyembunyikan malah nanti lebih kena. Saya mau nanya Ibu. Apa Ibu percaya bahwa setiap orang nitip mobil di kantor PKS itu seizin Ketua Majelis Syuro atau Presiden Partai? Saya mau tanya itu, masuk akal nggak itu, Bu?
Kita ini kan mikir bangsa, Bu. Masa mikir orang mau nitip tidak, mobil, undang-undang tidak mengatakan begitu. Undang-undang mengatakan siapapun yang menerima penitipan, kalau barang nitipin itu diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, sekarang sedang disidik, ada kemungkinan berasal dari korupsi. Ini sudah berbahaya sekali. Ya, nggak bahaya, Bu, karena kita nggak tahu itu gimana. Anda harus tahu bagaimana mungkin ada seorang anggota DPR tidak tahu undang-undang itu. Undang-undang ini kan lahir di DPR. Undang-undang, saya nggak tahu ada mobil siapa di situ. Silakan aja ambil mobilnya. Nggak pernah ada larangan mengambil mobil itu, Bu. Nggak pernah. Begitu, nggak boleh. Ambil Pak Lutfi aja boleh, masa ngambil itu mobil itu nggak boleh? Anda nggak bawa surat, itu masalahnya gitu loh. Saya bukan negara itu kan, Bu, melekat pada surat, Bu. Tidak boleh saya datang, saya mau ambil ini, ya kan? Siapa Anda? Saya KPK. Saya mau ambil ini. Nggak bisa dong. Anda harus tunjukkan surat. Negara itu melekat pada surat itu, bukan pada pribadi Anda gitu loh. Kan begitu negara gitu kan. Saya kira tadi pembahasannya sudah bergeser dari surat. Pembahasannya bergeser sudah kepada tentang mobil-mobil. Mobil-mobil. Pertanyaan saya begini, Bu. Kalau misalnya PKS, katakanlah semua orang yang ada di PKS itu tidak tahu bahwa itu merupakan bagian dari tindak patut diduga ya. Munculnya mobil-mobil itu karena tindakan kejahatan begitu. Apakah salah kemudian? Undang-undang mengatakan tidak hanya tidak tahu bukan berarti lolos dari jeratan hukum tindak pidana pencucian uang. Kita akan melihat mereka patut menduga tidak. Saat seperti ini yang sudah diperiksa masih tidak bisa menduga, itu bagaimana dong? Oke. Nah, sementara KPK sudah punya bukti, tentu saja KPK pasti dengan bukti-bukti bahwa pada akhirnya dia melakukan penyitaan. Karena dengan dugaan keras saja KPK sudah bisa menyita, tidak usah menggunakan. Kalau begitu status pengadilan. hukum Vitalia ini yang itu juga bisa kena dong. Wanita-wanita yang ada di sekeliling Fatona yang menerima. Sepanjang yang menerima yang itu. Yang paling bahaya kalau Anda pengusaha mall, Bos. Banyak mobil yang parkir di mall Anda, tiba-tiba Anda ditangkap. Enak aja kalau kayak begitu, mendingan jangan bikin mall kalau gitu. Gimana? Kalau itu bagaimana, Bu? Mungkin nggak untuk diproses? Mereka dapat hibah lah katanya ya, mobil, ada perhiasan, uang cash dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak tahu, apakah mungkin mereka juga bisa? Begini, mereka harus patut menduga apa tidak. Saya kira kalau mengetahui pasti semua mengelak. Saya tidak tahu dari apa yang saya terima. Tapi patut mengetahui itu yang menilai nanti penegak hukum. Nanti kita akan lihat alasan penerimaannya apa, wajar apa tidak, berapa jumlahnya. Itu. Kalau terima hadiah? Hadiah kita lihat momentumnya apa dan jumlahnya bagaimana. Kalau hadiah sampai 2 miliar yang benar aja kan dibawa ke KPK juga kan itu. Yang dapat hadiah ulang tahun. Gimana nih kuasa hukumnya kita lihat? Silakan berdiri, Bung. Pak, jadi kita mesti masih ada pertentangan barangkali tentang patut diduga. Patut diduga ini kan harus diinterpretasi juga. Ibu juga harus sadar, meskipun Ibu ahli seorang di bidang money laundering, tapi harus diingat sepanjang itu masih dalam pengendalian pelaku, itu boleh. Tapi kalau orang patut diduga itu, yang mana sih patut diduga? Sekarang kalau saya dikasih orang uang 1 miliar untuk membantu menyatakan bahwa bantulah saya dalam pemilihan presiden, apa saya harus tanya uang ini dari mana? Saya jelaskan langsung aja. Gak boleh begitu dong, Bu. Masa setiap harus uang yang saya diberikan masuk? Bapak katanya orang hukum, patut diduga itu jelas dalam teori. Sekarang memang begini, Bu. Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan patut diduga. Tetapi harus dikembalikan kepada penerima juga. Sebentar, Anda kan tanya pada saya patut diduga itu di mana? Ya, Anda mengatakan, saya mau jelaskan ini. Bu. Ya, silakan dulu dong. Oke, silakan dijelaskan. Saya mau jelaskan. Oke, silakan jelaskan, Bu. Tadi dia bicara tentang intentionally, tentang willingly dan well and beaten. Patut diduga itu kalau kita masih ingat sebagai orang hukum kita mendalam nih ya. Sengaja itu ada 3 kan? Sengaja tujuan, sengaja pasti dan kemungkinan. Kemudian kulpa ada lata dan lehi, right? Iya, betul, ya. Oke, patut diduga itu. Guru saya. Saya harus memberitahu kan Anda kan tanya saya. Tahu. Saya juga lawyer, Bu, tahu. Sebentar. Kelihatannya Anda kurang pas betul di situ. Jadi yang namanya patut diduga itu yang namanya pro parto dolus, pro parto culpus. Itu di situ areanya sudah jelas. Jadi apa lagi? Persis 480 KUHP, Pak. Kalau sekarang gini deh contohnya. Sekarang gini contohnya. Kalau saya menerima hadiah dari seorang yang bernama Fatona jauh sebelum dia kemudian ditangkap. Hadiahnya macam-macam. Happy lah pokoknya saya. Kemudian Fatona ditangkap dengan tuduhan kasus-kasus A, B, C dan seterusnya. Apakah yang harus saya lakukan kemudian? Saya harus lapor ke KPK, saya dikasih ini, kasih ini, padahal kan belum tentu itu bagian dari money laundering. Saya nggak tahu, silakan.
Ya, kalau sebelumnya kita akan lihat, tetap kita akan lihat. Yang makanya dikatakan nanti dalam Undang-Undang Pencucian Uang, khususnya pajak pencucian pasif itu adalah kita lihat lifestyle masing-masing, baik pemberi maupun yang diberi, hubungan antara keduanya, alasan penerimaannya. Itu akan kita lihat jumlahnya. Sekarang permasalahannya adalah kita ini dalam keadaan darurat korupsi dan kemudian kita ingin memiskinkan koruptor dengan menggunakan undang-undang pencucian uang. Antara lain kita juga harus mewaspadai uang itu mengalir kemana. Bisa saja di harta kekayaan hasil korupsi itu tidak di koruptornya lagi atau tersangka mengalir kemana-mana. Orang yang menerima kemudian juga kemudian pemikiran itu lama sekali Pak. Patron saya begini Bu, sepanjang pelaku masih bisa mengkoordinasi uang itu yang patut diduga. Baik, kita akan break terlebih dahulu. Sebentar, saya beri contoh. Seperti Vita itu harus diingat Bu. Vita kasar kalau saya katakan terjadi take and give antara Patona dengan Vita. Sekarang kalau Patona membelanjakan perempuan pelacur seluruh Indonesia, mobil ini saya kasih tiduri, apa mau KPK sita juga barang itu? Baik, kita akan break. Enggak masuk. Sesaat lagi kami akan kembali. Silakan. Kita kembali, saya mau mendengarkan apa yang menjadi hemat dari Bung Hairul Huda tentang permasalahan yang dihadapi oleh KPK dan PKS ini. Ya, kalau saya memperhatikan apa yang terjadi, penyitaan belum dilakukan dan karenanya belum bisa diperadilankan. Jadi kalau penyitaan sudah dilakukan, pada waktu itu misalnya tetap memaksa petugas dari KPK untuk menyita, maka akan menjadi domain pra-peradilan. Tetapi karena tidak jadi dilakukan, maka belum masuk ke dalam wilayah pra-peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan mobil di sini itu berbeda dengan penguasaan dalam pengertian hukum material di Undang-Undang Pencucian Uang. Penguasaan di sini adalah penguasaan dalam ranah hukum formil, yaitu penguasaan ketika suatu barang bukti dari suatu tindak pidana itu bisa disita dari pemiliknya, bisa disita dari orang yang menguasai. Nah, persoalannya adalah mungkin track record penyitaan selama ini itu dilakukan terhadap barang-barang yang dikuasai oleh personal. Nah, sehingga dengan mudah bisa disita tanpa perlawanan. Bukan pemiliknya karena dia personal. Kecuali personalnya Fahri Hamzah akan berbeda pasti ceritanya. Ketika mobil itu dikuasai katakanlah oleh suatu lembaga, katakanlah partai politik, tentu tidak bisa orang yang tidak mempunyai kewenangan di partai itu, kecuali mereka yang mempunyai kewenangan di partai itu yang kemudian bisa menyerahkan mobil itu ketika mau disita. Dalam kondisi ini Anda melihat KPK lalai melaksanakan prosedur? Menurut saya prosedur yang dilaksanakan selama ini adalah prosedur melakukan penyitaan terhadap barang yang dikuasai oleh pemiliknya atau dikuasai oleh bukan pemiliknya tetapi orang perseorangan. Ketika berhadapan dengan institusional seperti KPK, mungkin belum sampai situ prosedurnya. Sehingga kemudian ketika berhadapan kemarin menjadi menimbulkan persoalan. Bang Ruhut, bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih Bung Alvito. Ini perdebatan kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Itulah pintarnya sahabat saya Bung Fahri Hamzah. Apapun PKS koalisi kami di dalam pemerintahan. Saya ingin mengatakan begini Bung Fahri, sahabatku yang baik hati. Ini reformasi. Ya. Reformasi jadikan hukum panglima. Rakyat tahu betul miskinnya rakyat karena ulah para koruptor. Bung Fahri, gak usah kita cari salah benarnya KPK. Gak usah itu. Tetapi saya ingin tanya kepada Bung Fahri atau siapapun dari PKS, tahu tidak presidennya menjadi tersangka dan sudah diganti, sekarang presidennya sudah orang lain? Saya rasa tahu. Tahu tidak? Ada 3 mobil. Tadi Bung Fahri sudah mengatakan 3 mobil. Saya sahabat PKS. Manfaatkan kalau memang KPK salah. Kan Bung Fahri bilang ada 6 mobil yang kena polis KPK. Ya, KPK lain, bukan polis lain, KPK lain. Kenapa itu nggak dimanfaatkan? Monggo dan sarege, silakan ambil. Langsung kata profesor yang pintar barusan, pra-peradilan kan.
Tiga. Karena begini Bung Fahri, saya bersahabat banyak dengan kawan-kawan PKS. Maaf saja, aku bangga dengan Bung Fahri karena bela partai. Aku juga orang yang paling selalu bela partai. Tapi Bung Fahri, keadaan sekarang, apalagi ini tahun politik Bung Fahri. Ya, saya sahabat Anda. Saya mohon, siapapun sekarang bersebelahan dengan KPK, KPK itu ibarat gadis cantik di mata rakyat. Otomatis, apalagi jangan dengar Yani yang di sebelah. Saingan Anda itu P3. Anda 9%, dia di bawah 9%. Nanti dia yang jadi naik, kalian turun Fahri. Sedangkan aku bangga dengan PKS. Karena itu jelas Presiden Anies Mata saja sudah mengatakan, silakan ambil koran hari ini semua. Silakan. Bahkan nanti KPK kami kasih bunga. Udahlah Fahri. Saya mohon, masalah besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Tetapi rakyat masih sangat membutuhkan KPK Fahri. Kita tegakkan hukum. Terima kasih. Ini Anda akan menjawab ini, tapi kita harus break dulu. Sedikit saja apa yang komentar Anda tentang pernyataan tadi? Bang Ruhut malam ini agak lain ya. Mungkin tadi jamunya agak beda kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Silakan Bung Fahri, komentar Anda. Saya ingin ya, silakan Pak Yani dulu. Yang pertama, saya kira gini Bang Ruhut. Kita ini kalau semangat memberantas korupsi jangan diragukan. Apalagi P3 jangan diragukan. Lahirnya KPK itu adalah lahir anak kandung P3 itu sendiri. Tepuk tangan. Undang-undang pencucian uang ini saya masuk di dalam pansusnya. Makanya rumusan yang begitu saya masuk dalam pansusnya. Jadi jangan diragukan hal seperti itu. Habis waktunya, silakan. Ya, sebentar. Habis waktunya. Saya mau dengarkan Bung Fahri ini yang berperkara. Ya, saya sebetulnya malam ini saya nggak banyak beda pendapat sama Bang Ruhut. Tapi saya tidak mau menganggap KPK selalu benar, itu saja. Itu tidak masuk dalam cara saya berpikir ya. Pendirian saya, manusia atau lembaga itu selalu saja ada yang salah, ada yang benar. Karena kita ini semua manusia. Justru indahnya dunia itu kan ada salah benar. Baik, silakan. Pak Bibit. Terima kasih. KPK itu tidak hanya punya pengalaman dalam menyita perorangan ya, tapi juga di Pemda juga kita pernah menyita, di korporasi termasuk juga perusahaan juga kita pernah menyita. Berarti bukan perorangan yang punya. Dengan kita sudah punya pengalaman juga. Hanya mungkin kaitan dengan PKS ini tadi yang dikatakan ada miskomunikasi atau misunderstanding di situ. Silakan diselesaikan baik-baik. Benar. Ya, saya menyatakan begini, bahwa proses penyitaan itu kan upaya paksa. Upaya paksa memang tidak akan menyenangkan semua pihak, apalagi pihak yang kemudian disita asetnya. Jadi kemudian akan timbul banyak persoalan di situ, ada perlawanan, ada ketidaksukaan dan lain-lain semacamnya. Saya berharap kemudian ini jadikan pelajaran bagi semuanya, termasuk juga PKS, mereka diharapkan kooperatif dengan proses yang seharusnya dijalankan oleh KPK. Oke, Bang, habis waktunya Bang. Mudah-mudahan saya tidak membuat Anda tidak senang atau perbuatan saya tidak menyenangkan, tapi kita harus akhiri debat kita malam hari ini. Kita lihat bagaimana perkembangan dinamika antara PKS dan KPK ini. Saya Alvito di Nova Ginting. Sampai jumpa. Setelah ini Anda dapat saksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Anda baru saja menyaksikan debat